Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tegangan listrik. Yang pertama itu pengertian tegangan listrik. Tegangan listrik itu ialah jumlah energi yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan listrik dari satu tempat ke tempat lainnya. Tegangan listrik ini sering disebut dengan beda potensial listrik karena pada dasarnya tegangan listrik itu adalah ukuran perbedaan potensial antara dua titik dalam rangkaian listrik. Tegangan listrik suatu benda dikatakan memiliki potensial listrik lebih tinggi jika benda tersebut memiliki muatan positif lebih banyak daripada benda lainnya. Ya, sedangkan yang dimaksud dengan potensial listrik di sini banyaknya muatan yang terdapat dalam suatu benda. Untuk satuan dari tegangan listrik itu berupa volt dan simbol menggunakan huruf V kapital. Rumus dari tegangan listrik itu V sama dengan I dikali R, di mana V adalah tegangan listrik, I adalah kuat arus, dan R adalah hambatan. Kemudian selanjutnya ada jenis sumber tegangan listrik. Yang pertama jenis sumber tegangan AC. Jenis sumber tegangan AC biasanya dipakai di listrik rumah tangga atau yang dari PLN. Dan jenis sumber tegangan DC. Jenis sumber tegangan DC ini biasanya dipakai di rangkaian elektronika. Contohnya itu ada baterai untuk jenis sumber tegangan DC. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian arus listrik. Arus listrik atau listrik dinamis adalah aliran yang terjadi lantaran adanya jumlah muatan listrik. Muatan listrik tersebut mengalir dari suatu titik ke titik lain dan kejadian tersebut berlangsung pada suatu rangkaian tiap satuan waktu. Listrik dinamis merupakan laju aliran listrik yang melalui bagian atau titik tertentu dalam rangkaian elektronika. Muatan tersebut ada beberapa macam, berupa elektron bermuatan positif atau negatif, meliputi proton, ion positif atau hole. Arus listrik juga timbul karena terdapat perbedaan tegangan atau potensial pada media penghantar dua titik. Apabila tegangan semakin besar, maka akan berimbas pada arus listrik yang mengalir di koda pipa sehingga juga kian membesar. Satuan arus listrik internasional hadir dalam bentuk A atau ampere. Sedangkan dalam penulisan rumus pengertian arus listrik tergambar dengan simbol I. Untuk mengetahui besar arus listrik, kita bisa menggunakan alat bernama basic meter. Jika ingin tahu jumlah tegangan listrik, maka kita bisa menggunakan voltmeter. Sedangkan ampermeter berfungsi untuk mengukur kuat arus listrik. Arus listrik juga terbagi menjadi dua jenis, yaitu direct current atau DC dan AC atau alternating current. Kedua jenis arus listrik tersebut sama-sama berpengaruh besaran dalam keperluan harian. Arus listrik DC merupakan arus searah, arus yang mengalir dari titik dengan tegangan tinggi ke titik bertegangan rendah atau kutub positif menuju negatif. Arus listrik seperti ini biasanya kita temui di baterai atau aki. Sedangkan arus listrik alternating current adalah arus yang mengalir tidak konsisten atau berubah-ubah, atau biasanya kita kenal arus bolak-balik. Jenis arus ini banyak kita jumpai dalam listrik AC generator yang bersumber dari induksi. AC mempunyai keunggulan, yaitu tingkat efisiensi tegangan terbilang besar. AC juga cenderung stabil dan tidak mudah terganggu distorsi. Namun beda lagi jika sudah masuk ke jaringan listrik rumah, harus ada penurunan tegangan dan arus. Semisal pada komputer, power supply berperan untuk mengalirkan arus listrik ke perangkat pendukung. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang jenis-jenis arus. Nah, seperti yang telah kita ketahui, listrik adalah energi yang sangat luar biasa dan memiliki banyak manfaat
bagi kehidupan manusia. Nah, listrik dapat mengalir melalui bahan penghantar. Bahan penghantar ini akan menghubungkan kutub-kutub sumber listrik yang terletak di dalam medan listrik. Nah, setelah itu, medan listrik inilah yang menyebabkan elektron bergerak dan mengalirkan listrik. Peristiwa ini disebut dengan arus listrik. Nah, pada dasarnya, arus listrik akan mengalir dari kutub berpotensi tinggi ke kutub yang berpotensi lebih rendah. Sedangkan yang berasal dari generator, arahnya ada yang tetap dan ada yang berubah. Berdasarkan arahnya, arus listrik akan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah arus searah. Arus searah adalah aliran listrik yang arahnya tetap. Arus ini disebut dengan DC atau direct current. Penggunaan arus searah dalam kehidupan sehari-hari adalah penggunaan radio, baterai, panel surya, dan komputer. Alat-alat elektronik bisa mengubah arus AC ke DC dengan menggunakan alat rectifier untuk menjadikannya sumber daya listrik. Selain itu, voltasenya juga bisa disesuaikan agar sesuai dengan kebutuhan suatu alat elektronik tertentu. Yang kedua adalah arus bolak-balik. Arus bolak-balik adalah aliran yang arahnya tidak tetap. Arus ini disebut juga dengan AC atau alternating current. Pada arus ini, elektron bebas bergerak maju dan mundur. Aliran elektron pada arus ini berputar dalam sebuah kumparan dalam bentuk medan magnet. Nah, arus ini mampu berpindah lebih jauh dari DC. Contoh penggunaan arus listrik bolak-balik antara lain listrik PLN, listrik dari generator, setrika, dan lampu. Arus listrik diukur dari banyaknya elektron yang mengalir. Satuan internasional untuk arus listrik adalah ampere. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya tentang jenis-jenis arus. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Hambatan listrik adalah ukuran seberapa baik satuan benda menahan aliran arus listrik. Sifat hambatan listrik secara umum dibagi menjadi dua bagian. Hambatan listrik akan semakin besar jika bahan listrik yang digunakan lebih panjang. Kedua, hambatan listrik akan semakin kecil jika ukuran penampang bahan listrik lebih besar. Satuan hambatan listrik adalah ohm. Satuan pengukuran hambatan listrik yang digunakan secara internasional adalah ohm. Standar satuan ini pertama kali ditetapkan pada tahun 1897 bersama dengan satuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firly Alfiansyah. Jadi di sini saya akan membahas tentang segitiga daya. Sebelum kita membahas segitiga daya, kita harus mengetahui apa itu daya. Daya di sini adalah sejumlah energi yang digunakan untuk melakukan suatu usaha atau kerja. Daya ada tiga. Yang pertama yaitu daya aktif. Daya aktif sendiri adalah daya yang sesungguhnya terpakai untuk melakukan kerja terhadap beban. Nah, contohnya sendiri adalah lampu 6 watt. Nah, 6 watt itulah yang digunakan untuk mengkonversikan energi listrik menjadi energi cahaya. Yang kedua yaitu ada daya semu. Daya semu sendiri adalah keseluruhan kapasitas daya yang belum terpakai. Contohnya sendiri adalah kapasitas daya yang disediakan PLN pada suatu rumah. Satuannya itu volt ampere. Nah, yang ketiga itu daya reaktif. Daya reaktif sendiri adalah sebuah daya yang terserap untuk pembentukan medan magnet. Nah, contohnya apabila satu rumah itu milik pompa. Pompa tersebut adalah suatu beban induktif yang menyebabkan rugi-rugi daya. Nah, setelah kita memahami apa itu daya, barulah kita memasuki segitiga daya. Nah, ini merupakan segitiga daya. Nah, dapat kita lihat rumus daya semu itu adalah S sama dengan V kali I. Nah, untuk rumus daya nyata, P sama dengan V kali I kali cos P. Untuk rumus daya reaktif itu Q sama dengan V kali I kali sin V. Nah, untuk tiga fasa itu sama saja rumusnya, tapi hanya ditambahkan dengan dikali dengan akar 3. Oke, sekian dengan penjelasan dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.